Shalom dan damai sejahtera buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Apa kabarnya permata? Tentu luar biasa dan hebat di mata Tuhan. Di minggu ini kita akan kembali belajar dan diingatkan oleh teguran firman Tuhan yang memampukan kita mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita. Sebelumnya permata, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Dalam doa dan pengharapan kita diyakinkan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan mulut kami, hati kami, dan waktu yang kami pakai Tuhan, agar melalui lawatan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini, nama dan kuasa-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata GBKP, mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata minggu ini dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan seketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini dengan tema Bapa Ras Anak. Shalom dan menjuah-juah buat semua Permata GBKP yang terkasih. Di PA Permata GBKP di minggu ini ada kaitannya dengan menyongsong HUT Mamre pada tanggal 26 Agustus ini, yaitu HUT Mamre GBKP yang ke-28. Di PA Permata ini bagaimana peran serta seorang bapak, ayah bagi anaknya. Dan bagaimana gambaran daripada anak-anak yang bisa memberikan sikap dan keinginannya yang dia tunjukkan kepada ayahnya. Jadi firman Tuhan ini bisa mewakili tentang gambaran bagaimana kesiapan seorang bapa menunggu pertobatan anaknya yang sudah melakukan dosa. Permata GBKP, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, satu hal yang ditunjukkan dari perikop ini, walaupun begitu panjang yang kita baca, tapi boleh kita ambil kerangka pemikiran yang bisa kita kerucutkan agar apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah acuan yang akan kita realisasikan di dalam sikap kehidupan kita setiap hari. Gambaran seorang bapa kepada anaknya, yaitu cinta kasih. Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya, yaitu mengabulkan permintaan anaknya, memaafkan anaknya, merindukan anaknya untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Sikap seorang bapa ini adalah menanti berbuat dan melakukan. Perbuatan bapa ini adalah wujud dan perbuatan, relevansi ataupun konkret dari sebuah kasih. Kasih bapa ini sering sekali salah diartikan, salah pemakaian dari anak yang menerima kasih itu. Jadi di perikop kita ini kita akan dibawa dengan sikap tiga tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam cerita ataupun pesan Alkitab. Kalau kita melihat anak bungsu memiliki pemikiran, yaitu ketika saat ini, ketika Bapa mengizinkan saya untuk menerima yang nanti juga itu adalah bagian saya. Tentunya anak bungsu tersebut mengutarakan isi hatinya kepada bapaknya. Dan apa yang dia inginkan Permata, dia mendapatkan. Ketika dia memiliki segalanya, apa yang dia lakukan? Berpoya-poya pergi ke negeri lain, melakukan semua kenikmatan-kenikmatan yang menjadi keinginan dan impiannya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan jiwa dan raganya. Sehingga ada saatnya anak bungsu tersebut mendapatkan kesukaran ketika negeri yang dia tempati itu terjadi bencana kelaparan. Sehingga segala apa yang dia miliki sudah berlalu dan hilang daripadanya. Sehingga dia berada kembali di titik nol, tidak memiliki apa-apa. Untuk menyambung hidup, anak bungsu tersebut mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang dia dapatkan adalah mengasuh ternak, yaitu babi. Ketika dia lapar sekali untuk bisa makan, dia berkeinginan untuk memakan ampas yang menjadi makanan babi. Ini adalah pengalaman yang pahit yang dia rasakan. Sehingga timbul dalam pemikirannya, kenapa mesti aku seperti ini? Padahal ketika dia mengingat bapaknya memiliki banyak sekali hamba-hamba yang bekerja bagi bapaknya. Sementara aku butuh pekerjaan untuk mencari sesuap nasi. Sehingga dia bertekad, aku akan kembali ke rumah bapakku. Aku kembali walaupun tidak layak, walaupun aku berdosa, walaupun aku melakukan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak. Tapi aku memohon datang ke rumah bapakku menjadi seorang hamba bagi dia, agar aku bisa makan. Ini yang terjadi dalam pemikiran anak bungsu. Bagaimana dengan anak sulung? Anak sulung yang sehari-harinya adalah anak yang baik bagi bapaknya. Dia bekerja, dia rajin, dia selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan bapa. Tapi dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Dia cemburu dengan perbuatan orang tuanya kepada adiknya.
Dia tidak mau apa yang dilakukan orang tuanya itu kepada adiknya, karena adiknya sudah berdosa, karena adiknya sudah melakukan pelanggaran yang tidak baik, karena adiknya sudah melanggar aturan di dalam keluarga. Kenapa mesti harus dibuat pesta? Kenapa mesti harus disambut dengan bersukaria, dengan tari-tarian dan pesta yang begitu megah? Itulah sifat dari anak sulung. Anak bungsu dan anak sulung sangat berbeda sekali karakternya. Tapi hadir seorang bapa yang sangat merindukan perbuatan yang baik bagi anak bungsu tersebut. Anak bungsu yang sudah pergi berpoya-poya menghabiskan segala-galanya, tapi bapa sangat merindukan anak bungsu tersebut. Karena apa? Dia sudah lari dari koridor kehidupan normal. Anaknya itu perlu ditolong, anaknya itu perlu dikiring, anaknya itu perlu dibawa ke dalam kehidupan dan konsep hidup baru. Tapi ketika anaknya itu datang, dia bersuka cita, dia bersyukur, dia sangat senang sekali. Sehingga apapun yang dia miliki, dia akan berikan yang terbaik kepada anak yang hilang dan setelah kembali, anak yang mati dan hidup kembali. Betapa bersuka citanya seorang bapa ketika anaknya itu hidup kembali dari kematian dosa yang membelenggu hidupnya. Dan seorang bapa itu juga akan memberikan penerangan yang jelas kepada anak sulungnya. Anak sulung selalu bersama dengan dia. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Apa yang kumiliki selama ini adalah milikmu. Artinya anak sulung dan anak bungsu sama-sama menerima cinta kasih bapaknya. Tidak ada bedanya di hadapan bapa. Kalau orang yang sudah salah bertobat kembali adalah pencarian yang sejati yang selalu dirindukan oleh bapa. Jadi melalui perikop kita ini, bagaimana kita lihat relasi antara bapa dengan anak. Bagaimana relasi anak dengan bapa. Bapa itu akan selalu memberi ruang yang begitu luas untuk memaafkan anaknya. Bapa itu akan memberikan tempat yang selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan selalu mengampuni dan memberikan dukungan, dorongan agar anaknya menjadi yang terbaik. Anak-anak itu tidak selamanya itu mewakili anak yang baik yang dia tunjukkan kepada orang tuanya. Tapi melalui perikop yang menjadi bahan PA Permata kita hari ini, di minggu ini adalah pengingat bagi kita. Bagaimana kita menghargai Bapa kita, orang tua kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga, yang selalu mengampuni akan kesalahan kita. Begitu juga dengan orang tua kita yang tidak pernah dendam kepada anak-anaknya. Yang selalu mengasihi kita, yang selalu membimbing dan mengarahkan kehidupan kita. Bersyukur sekali kita bagaimana kita memiliki seorang Bapa di dalam keluarga kita. Adalah seorang pemimpin yang terbaik memimpin kehidupan anak-anaknya. Hargai orang tuamu selagi ada. Dengarkan nasihat mereka, dengarkan teguran mereka, ikuti nasihat mereka. Pasti nasihat itu akan menggiring hidup kamu menjadi lebih baik di mata Tuhan. Dan di PA Permata kita di minggu ini ada dua yang menjadi aksi. Yang pertama, baca Janah Gargari ulihi Lukas 15 ayat 11-32. Inventaris biar anak sintua rasingu dari kutken nats enda. Tadi saya sudah terangkan dengan jelas. Ini saya rasa tidak saya ulangi lagi. Tapi yang bagian yang kedua, ibas kita memperingati hut mamrepe 20 aluhkan. Bahanlah aksi nyata alu nuliskan surat man bapanta skala-skala. Sincidahkan kelang ate ras kehamatan man bapa. Ayo Permata, tuliskan dalam sebuah kalimat. Walaupun tidak melalui kertas, tapi melalui media sosial ataupun pakai kemajuan teknologi untuk memberikan pengingat bagi orang tua kamu bahwa mereka ingat mereka adalah orang tua terbaik bagi kamu. Silahkan lakukan aksinya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan izinkan firman Tuhan ini sebagai pengingat bagi seluruh Permata GBKP agar mereka menghargai orang tuanya dan menghargai hidupnya dan membenahi hidup Permata menjadi kado terindah bagi orang tua mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.